Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Sehat-sehat selalu ya, amin. Nah teman-teman, kali ini kita belajar servis handphone lagi ya. Nah kebetulan saya mendapat servisan HP iPhone 6 Plus ya teman-teman. Dan kebetulan yang punyanya sendiri sudah bawa LCD ya. Nah ini kondisi handphonenya masih hidup ya teman-teman, tapi layarnya sudah gelap, tapi ada notifikasi masuk ya, artinya HP ini hidup ya teman-teman. Ini seperti yang terlihat, bautnya yang di bawah juga udah nggak ada ya, artinya HP ini memang sudah dibuka atau gimana ya. Oke teman-teman, saya buka LCD barunya ya. Nah ini saya menggunakan media silet ya, karena dia halus dan kuat ya, jadi bisa masuk di sela-sela LCD ini. Nah untuk silet ini sendiri hanya untuk mencongkel ya, mencongkel di posisi pengaman besi LCD yang ada di dalam ya teman-teman ya. Jadi bukan di beset, akan tetapi dicongkel pas di posisi pengait besi pengaman yang ada di dalam LCD ini ya teman-teman ya. Nah seperti yang terlihat ini hanya dicongkel pelan-pelan aja teman-teman ya. Nah untuk jenis iPhone 6, 7 dan 5, cara buka LCD nya seperti ini ya teman-teman ya, dicongkel di posisi besi penyanggahnya aja ya. Oke teman-teman, ini sudah kebuka ya, sepertinya LCD nya sudah kecabut ya. Nah ini handphone nggak tahu sudah dibuka atau memang jatuh ya, sehingga soket LCD ini pada terlepas. Oke teman-teman, ini sudah kebuka ya, pastikan kita cabut fleksibel baterainya ya. Nah ini posisi ini harus dicabut, karena sebelum kita pasang LCD barunya pastikan baterainya kecabut ya. Karena saat kita masang fleksibel LCD, kalau fleksibel baterainya masih kepasang atau masih aktif, itu ditakutkan handphone atau mesinnya bisa short ya, atau konslet ya, sehingga handphonenya nanti bisa blank putih atau ngerestart ya teman-teman. Nah ini teman-teman penampakan LCD barunya ya. Nah ini agak beda dengan ganti LCD pada umumnya di Android ya, karena LCD iPhone itu harus ada yang dipindahkan di LCD barunya ya, atau ada komponen yang harus dipindahkan ke LCD yang barunya. Nah seperti yang terlihat ya, ini tombol home kita buka dan kita harus pindahkan teman-teman ya. Nah di posisi ini pelan-pelan aja, soketnya kita cabut ya, lalu kita pindahkan ke LCD yang baru. Nah ini pelan-pelan aja, karena tombol home ini berfungsi juga buat fingerprint ya teman-teman ya. Apabila putus nanti diganti, itu yang berfungsi hanya tombol home-nya doang ya teman-teman ya, dan fungsi fingerprintnya tidak akan berfungsi lagi. Nah untuk itu hati-hati untuk mencabutnya teman-teman ya. Ini saya wanti-wanti setiap masang LCD iPhone jenis apapun, untuk tombol home-nya ini jangan sampai putus ya. Karena kalau diganti dengan yang baru yang enggak original, itu dipastikan fingerprintnya enggak lagi berfungsi ya, tapi tombol home-nya tetap berfungsi. Nah untuk itu hati-hati untuk mencabut tombol home-nya ini ya. Nah ini teman-teman sudah kecabut ya, sudah saya pindahkan, dan pastikan pasang tutup seng pengamannya ya. Kita pasangkan dua baut yang ada di tutup seng tombol home ini ya teman-teman. Lakukan pengerjaannya dengan santai aja teman-teman ya, karena untuk pemasangan LCD iPhone ini sebenarnya cukup simpel ya, akan tetapi butuh konsentrasi yang sangat tinggi ya teman-teman ya.
Oke teman-teman, ini sedang saya pasangkan ya untuk kedua baut yang ada di tutup seng ini ya. Nah, selanjutnya kita akan pindahkan juga speaker yang ada di atas ini teman-teman ya. Nah, ini ada 3 baut. Kita buka dulu ketiga bautnya ini, baru kita nanti pindahkan ya teman-teman ya. Untuk tipe-tipe iPhone ratingan iPhone 6 ini ya teman-teman ya, kayak iPhone 7 mau yang biasa mau yang plus atau iPhone 5, ini sudah masanya mungkin ganti LCD ya. Karena cukup banyak juga saya terima untuk tipe-tipe iPhone ini ya untuk penggantian LCD-nya ya. Pastikan sebelum pasang itu dirapikan semua ya media-media yang ada di LCD yang barunya ini, karena saat kita pasang itu pastikan dengan sempurna ya. Usahakan setiap pekerjaan itu dicek dengan teliti ya teman-teman ya, karena setelah kita pasang usahakan jangan ada cerita itu dicabut lagi ya, karena sangat penting. Apabila kita cabut lagi otomatis cabut fleksibelnya ya, dan itu cukup rentan ya teman-teman. Nah, ini dipas-pasin dulu aja, nanti baru kita pasangkan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sudah rapi ya kita pasang. Pastikan bautnya sudah kepasang semua. Yang penting itu baut yang kedua di atas itu harus kepasang ya teman-teman ya, karena dia langsung connect ke jalur speaker ya teman-teman ya. Nah, ini sudah selesai. Di tahapan ini kita langsung pasangkan LCD barunya ya. Dan pastikan ya teman-teman ya, untuk soket baterainya itu dilepas dulu ya. Jangan sekali-kali untuk soket baterainya kepasang ya, karena saat kita pasang LCD ini itu baterai harus kecabut dulu ya atau tidak aktif, karena apabila kita lupa mencabut fleksibel baterai dan kita pasang LCD ini, dipastikan itu ada short ya atau konslet sehingga HP-nya bisa ngerestart ya, atau ada percikan api, atau bahasa teknisinya itu ngejepret lah ya. Jadi untuk teman-teman pastikan dalam pemasangan LCD ini baterainya itu tidak terpasang ya. Oke teman-teman, ini saya pasang sudah selesai, tinggal kita pasangkan soket soket baterainya ya. Pastikan juga seng penyanggahnya atau pengamannya terpasang juga, sehingga fleksibel baterainya juga ada penahannya ya teman-teman ya. Nah, di tahapan ini sebenarnya untuk pemasangan sudah selesai ya teman-teman ya, tapi kalau saya tidak saya pasang dulu karena akan saya tes dulu di posisi kenyamanan touchscreen dan LCD nya teman-teman ya. Nah, ini saya hidupkan dulu baru kita akan tes ya. Oke teman-teman, ini sudah loading ya, artinya ada penampakan logo iPhone nya. Nah, di posisi ini kita tunggu beberapa menit ya, tapi untuk iPhone ini cukup 1 menit kayaknya sudah loading ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu, nanti setelah loading kita langsung tes ya teman-teman ya untuk di fungsi touchscreen-nya ya. Untuk iPhone sendiri cukup cepat ya loadingnya, biasanya 1 menit itu sudah standby ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman sudah loading ya. Ini ada polanya sepertinya atau ada sandinya. Nanti akan saya minta kepada pemiliknya, karena pemiliknya sendiri ini sedang menunggu ya teman-teman ya.
Artinya kita akan minta polanya atau pinnya, baru kita tes nanti untuk di angka-angka dan di huruf-hurufnya ya. Oke teman-teman, ini kita buka ya sandinya. Oke, seperti yang terlihat cukup nyaman ya untuk kaca touchscreen-nya ya. Nah, ini ada penampakan yang punya ya. Oke teman-teman, ini sudah dipastikan nyaman ya. Artinya kita pasang LCD-nya ke tatakannya ya. Nah, ini dimulai dari atas ya teman-teman ya, karena di atas itu kuncinya ada pengunci lah istilahnya ya untuk di atas. Nah, ini jangan ditekan-tekan dulu teman-teman ya, cukup dipastikan dulu besi penyanggahnya sudah masuk baru kita tekankan. Nah, kalau biasanya kalau sudah kanan kiri sudah rata, dipastikan bawahnya juga sudah rata ya. Ini seperti yang terlihat sudah rapi ya teman-teman. Selanjutnya kita pasangkan SIM tray-nya dan kartunya ya. Baru nanti kita hidupkan lagi. Selanjutnya kita tes lagi di akhir ya. Artinya fungsi akhir dari touchscreen dan LCD ini harus berfungsi dengan baik ya teman-teman. Oke, kita buka lagi sandinya. Selanjutnya kita akan tes di angka-angkanya dulu ya, baru nanti di huruf-hurufnya. Nah, seperti yang terlihat teman-teman, untuk layarnya sendiri warnanya cukup bagus lah ya. Ya, kebetulan dia beli online ya teman-teman katanya. Nah, ini datangnya 2 hari setelah dia pesan. Oke, di angka-angkanya cukup bagus ya. Sekarang kita coba di hurufnya ya. Pastikan satu huruf jangan terlewat ya teman-teman ya, karena semua huruf itu harus berfungsi dengan baik ya. Karena satu huruf tidak berfungsi dengan baik akan mengganggu kenyamanan dalam pemakaian handphone ini ya. Oke teman-teman, seperti yang terlihat ya, udah nyaman sekali ya. Nah, di tahapan ini bisa dibilang tahapan terakhir ya teman-teman ya. Artinya iPhone sudah berfungsi dengan baik. Nah, itu tadi ada jempolnya teman-teman ya. Jempolnya itu artinya oke, oke. Silakan di-subscribe. Oke teman-teman, ini sudah tahap terakhir ya. Artinya sudah finish dan selesai ya. Sebelum diserahkan kita terawang-terawang dulu ya. Oke teman-teman, selesai ya. Ini lanjut kita kasihkan kepada pemiliknya ya. Pemiliknya dari tadi berdiri aja teman-teman. Kebetulan saya kalau servis itu langsung di depan hidung orangnya ya teman-teman ya. Jadi orang maksudnya pemilik handphone juga melihatnya ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak. Selamat malam.